Baik, selamat pagi untuk kita semua. Ya, pada kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita, dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bentuk molekul. Bentuk molekul. Jadi, sebelum kita lanjut, apakah kalian masih ingat tentang struktur Lewis? Masih Pak? Coba kalian gambarkan struktur Lewis dari senyawa H2O dan CCl4 atau kloroform. Ya, baik. Kita lanjut. Itu hanya pertanyaan pembuka saja. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bentuk molekul yang tidak lepas dari struktur Lewis. Jadi sebelum kita menentukan bentuk dari molekul itu sendiri, kita harus mengetahui dulu bagaimana struktur Lewis dari suatu senyawa. Jadi coba perhatikan di sini. BF3 dan CH4 dengan struktur Lewisnya yaitu B, F, F, dan F. Ya, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu berapa elektron valensi dari setiap unsur. Oke. Ya, para unsur di sini kita menggunakan unsur fluor. Di sini kita ketahui bahwa fluor mempunyai 7 elektron valensi. Ada 7 elektron valensi. Dan Br di sini dia mempunyai 3 elektron valensi. Jadi kita simbolkan saja begini. Ada 3, kita simbolkan. Jadi dari sini dia akan membentuk suatu ikatan. Ya, kemudian di sini ada CH4. Kita gambarkan C, ada H, atom C di sini mempunyai 4 elektron valensi, dan atom H mempunyai 1. Jadi untuk dia punya ya kurang lebih seperti itu. Ya, coba bandingkan dengan bentuk geometrinya dari gambar ini. Jadi dari gambar ini nanti akan dihasilkan bentuk geometrinya dari BF3 sendiri. Kita perhatikan dari BF3 di sini. Di sini BF3 di sini, B di sini merupakan atom pusat dari struktur ini. Jadi untuk dia punya molekulnya di sini, untuk dia punya struktur molekulnya, kita gambarkan begini saja. Kita gambarkan. Iya, kurang lebih seperti ini. Ya, dia punya strukturnya seperti ini. Dan untuk C4 sendiri, jadi C merupakan atom pusat, jadi dikelilingi oleh 4H. Jadi iya, kurang lebih seperti ini. Jadi dari gambar ini kita dapat ada rumusan masalah. Bagaimana menentukan bentuk molekul dari satu senyawa? Itu untuk rumusan masalah yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hubungan antara bentuk molekul dengan kepelaruan senyawa? Jadi pada kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa. Ya, mari kita akan pelajari. Ya, mari kita akan pelajari. Ya, baik. Cara yang pertama untuk menentukan suatu molekul yaitu dengan menentukan jumlah domain elektron. Oke. Di setiap elektron ikatan, baik tunggal, rangkap 2, rangkap 3, adalah memiliki satu domain elektron.
di sini dia memiliki satu domain elektron, dan kemudian domain elektron itu sendiri merupakan kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat adalah satu domain. Jadi setiap elektron bebas, jadi saya ambil contohnya di sini ada elektron bebas, sini. Ya, dan ini merupakan satu domain elektron atau satu keberadaan satu elektron. Kita ambil contoh saja di sini, yaitu atom H2, senyawa H2O. Kita buat di sini ya. Ya, H. Di sini atom O memiliki 6 elektron. Ya. Seperti itu. Tanda ini merupakan elektron valensi dari atom H. Elektron valensi dari atom H. Begitu ini. Elektron dari atom H. Jadi mereka dua ini akan berikatan membentuk suatu ikatan. Jadi tidak ada lagi seperti ini. Dia akan membentuk suatu ikatan. Begitu juga di sini dia akan membentuk suatu ikatan. Jadi ikatan ini merupakan pasangan elektron ikatan. Jadi di sini ada ikatan, pasangan elektron ikatan. Kemudian ini pada elektron yang tidak berikatan ini merupakan pasangan elektron bebas. Di sini ada pasangan elektron bebas. Di sini ada pasangan elektron bebas. Jadi dari penjelasan dari senyawa H2 itu sendiri, itu H2O mempunyai dua ikat elektron tunggal atau dua domain, dan pasangan elektron bebasnya itu ada dua. Di sini ada elektron ikatan, ada dua, ini satu, ini dua, dan ini pasangan elektron bebas juga ada dua domain. Ya, kita lanjut ke bentuk dasar molekul. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang pada hari ini untuk menentukan bentuk molekul. Jadi yang pertama itu bentuk molekul itu merujuk pada susunan 3 dimensi dari atom-atom dalam molekul. Jadi susunan di sini dalam satu molekul, di dalam satu molekul terdapat satu atom yang menjadi pusat. Sini terdapat satu atom yang menjadi pusat. Kita ambil contoh pada CH4. C di sini merupakan pusat dari atom yang pusat dari atom CH4 yang dikelilingi oleh atom-atom lain yang berikatan baik ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Jadi yang dikelilingi oleh atom-atom lain. Jadi di sini ada dikelilingi oleh atom H, ada 4. Entah itu ada ikatan rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Struktur Lewis dari suatu molekul menggambarkan posisi domain elektron. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita mengetahui dulu atau belajar tentang bentuk molekul, lebih dulu kita akan mengerti dulu bagaimana untuk menentukan struktur Lewis dari suatu molekul. Jika kita mengetahui atau mengerti tentang struktur Lewis sendiri, maka dengan gampangnya kita akan menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa. Oleh karena itu, antar elektron tersebut memiliki muatan yang sejenis, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Iya, kita perhatikan di sini. Ada muatan sejenis. Kita ambil contoh saja begini. Kan jika ada laki-laki yang menyukai sama laki, otomatis kan mereka akan tolak menolak, kecuali kalau dia ada kelainnya. Sampai misalnya seperti itu, otomatis dia akan tetap menjauh, tidak akan mendekat. Jadi kemudian pasangan elektron tersebut akan cenderung meminimumkan gaya tolak tersebut dengan cara membentuk suatu susunan tertentu. Jadi pasangan tersebut akan cenderung meminimumkan gaya. Berarti gayanya itu di sini dia akan cenderung menjauh. Dia akan cenderung menjauh supaya meminimalkan gaya tolak menolak antara mereka. Jadi jika mereka dekat, berarti mereka tidak akan berikatan, atau jika dekat nanti gaya tolak menolaknya akan lebih besar. Makanya mereka cenderung menjauh supaya tidak terjadi gaya tolak penolakan yang amat besar.
Jadi di sini pertama di sini yaitu teori domain elektron adalah suatu cara yang meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak menolak elektron pada kulit atom terluar. Jadi saya ambil contoh di sini yaitu pada atom CH4. Kalau bentuknya seperti ini dekat, berarti otomatis mereka akan saling tolak menolak, mereka akan saling mencari ruangan yang menurut dia nyaman. Dia akan pergi mencari ruangannya sendiri di sini. Begitu juga ini, dia akan cari ruangannya supaya dia nyaman, supaya tidak ada gaya dari teman-teman sebelahnya. Maka dia akan cenderung mencari ruangan yang kosong. Makanya dia akan ambil jarak. Renggang, misalnya renggang, begitu. Kemudian teori ini juga disebut dengan teori VSPR. Teori VSPR. Jumlah kita lanjut. Jumlah domain elektron ditentukan dari yang pertama di sini yaitu setiap elektron ikatan baik tunggal rangkap atau rangkap 3. Yang kedua itu setiap elektron pasangan bebas merupakan satu domain. Jadi saya ambil contoh di sini, tadi di sini C. Ini kan ikatan rangkap satu. Ini adalah satu domain atau satu keberadaan. Jika ada unsur bebas, seperti saya ambil di sini, ini juga merupakan suatu domain atau satu keberadaan pada senyawa atau suatu keberadaan dari elektron itu sendiri. Daerah menetapnya satu elektron. Ya baik, kemudian di sini kita lanjut yang pertama, lanjut ke bentuk dasar molekul. Jadi yang pertama di sini yaitu bentuk molekul linear. Dalam bentuk ini atom-atom tertata pada satu garis lurus. Sudut ikatannya adalah 180 derajat Celcius. Saya ambil contoh di sini yaitu pada atom BCl2. BCl2 di sini. Jadi atom pusatnya di sini yaitu B dengan dia punya struktur referensinya ada 3. Kemudian Cl ada 7. Kemudian strukturnya ada 7. Cl. Ya. Dalam bentuk linear, atom-atom tertata pada satu garis lurus. Berarti kita analogikan garis lurusnya seperti ini. Sudut ikatannya adalah 180 derajat. Ya. Jadi 180 derajat di sini itu ini merupakan 180 derajat. 180 derajat Celcius. 180 derajat. Maaf, 180 derajat. Dengan dia punya bentuk molekulnya itu, molekulnya kan saling menjauh, berarti otomatis di sini dia punya bentuknya begini. Nah, bentuk seperti bentuk molekularnya seperti ini, saling menjauh. Ya, kemudian bentuk molekul segitiga datar atau planar. Atau dalam molekul berbentuk segitiga yang tertata dalam 3 bidang datar. Ya, yang tertata pada 3 bidang datar. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan yang pertama tadi, di situ ada BF3. Di sini B F ada 7. Pada 3 bidang datar. Jadi pertama kan di sini kan ini satu bidang datar, yang bawahnya tambah 1, di sini ada F3. Ada F. Pada F ya. Kemudian dia punya bentuk strukturnya. Kalau masih seperti ini berarti P tolaknya antara ini itu 120 derajat. Jadi ini lupa. Jadi dia punya bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan terus menjauh. Ya.
analogi seperti itu segitiga. Ya, analogi seperti itu membentuk segitiga dengan dia punya sudut antara tiap unsurnya ada 140 derajat, 140, ini 140 derajat. Yang ketiga bentuk molekul tetrahedron. Atom-atom berada dalam satu ruangan piramida segitiga dengan keempat bidang permukaan segitiga sama sisi. Sudut ikatannya 100,109,5 derajat. Jadi sambil contoh di sini yaitu CH4. CH4. Ya. 100. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ada atom H. Kemudian ya, untuk lebih lanjutnya kita akan melakukan suatu percobaan dari bahan sederhana. Di sini kita akan menggunakan balon untuk lebih jelasnya, untuk membuat bentuk molekul dari bahan-bahan sederhana. Ya, baik. Di sini saya sudah buatkan data pengamatannya. Yang pertama di sini kita menggunakan dua balon. Di sini Pak sudah buat, saya sudah tiupkan. Di sini kita menggunakan balon. Di sini kita akan menggunakan senyawa. Kita akan menentukan bentuk molekul. Di sini kita akan membuat senyawa BCl2 ya. Saya sudah buat di sini bentuk BCl2. Jadi bentuk molekulnya seperti ini. Bentuk molekulnya seperti ini. Jadi di sini dia pada satu garis datar dan mempunyai jaraknya kurang lebih 180 derajat. Jadi jaraknya 180 derajat. Dengan di sini saya menggunakan point di sini sebagai atom pusat. Atom pusat di sini yaitu B dan dikelilingi oleh Cl2. Jadi di sini Cl ada dua. Dan ini Cl1, yang ini 2, membentuk bentuk molekulnya, geometrinya seperti ini. Seperti ini. Jadi ini namanya linear. Ini bentuk linear. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu bentuk segitiga planar. Ya, jadi untuk segitiga planar sendiri saya akan buatkan ya, untuk bentuk molekul segitiga datar atau planar, contohnya tadi itu yaitu BF3 dan punya bentuk molekulnya seperti ini. Ya, di sini. Untuk titik hitam ini kita analogikan saja bahwa ini merupakan atom pusat dan ini dan ini merupakan atau unsur F yang mengelilingi B dengan dia punya bentuk molekular geometrinya seperti ini. Mereka seakan-akan di sini terjadi tolak menolak, saling mencari posisi yang aman, jadi sehingga mereka terlihat seakan tolak menolak seperti teori domain elektron tadi, teori VSPR. Jadi seperti ini bentuk dia punya bentuk molekulnya. Ya, baik. Saya rasa untuk dia punya contoh bentuk molekulnya seperti itu, sehingga kalau bentuk molekulnya tetrahedron di sini kita tinggal tambahkan satu saja balon di tengah-tengah sini, sehingga akan membentuk segitiga yang ada 4 ruang sisi. Tambah satu balon di sini karena balon tadi ada pecah, jadi belum bisa dibuat. Ada sobek semua, robek. Jadi bisa jelaskan sedikit bahwa kalau 4 tinggal tambahkan satu balon di atas ini, sehingga itu akan membentuk molekul tetrahedron dengan dia punya sudut ikatannya 109 derajat. Ya, baik untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini sampai di situ dulu. Untuk pertemuan kali ini sampai di situ dulu. Untuk pertemuan
Sampai di situ. Ya, untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar mengenai bagaimana hubungan antara bentuk molekul dengan kepolaran senyawa. Sekian dan terima kasih. Ibu. Mau nggak?